kita semua, bagi ibu yang telah berhadir di sini, saya ucapkan terima kasih telah hadir tepat waktu ya Bu ya, dalam pertemuan kita seperti biasa, pertemuan kedua. Nah, sebelum kita masuk materi Bu, langkah baiknya kita mengambil berkah, kita berdoa ya, berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Ya Bu, doa saya pimpin sendiri, kita mulai. Berdoa dimulai, doa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, kita ada yel-yelnya Bu. Kalau saya sampaikan nanti, anak PKH, ibu-ibu menjawab cerdas, pintar, dan tinggi gitu ya. Jadi itu yelnya Bu. Jadi ayo kita praktekkan dulu ya. Anak PKH cerdas, pintar, tinggi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan kepada ibu-ibu. Kita masuk materi tentang pentingnya gizi layanan kesehatan ibu hamil ya. Yang pertama, coba ibu-ibu berpasang-pasangan dulu Bu. Berpasang-pasangan, anggap aja pasangannya itu ibu yang di sampingnya, ibu yang ini juga di sampingnya, anggap dulu berpasang-pasangan. Silahkan ibu diskusikan dulu ya tentang apa harapan ibu-ibu untuk anak-anak ibu di masa depan. Itu didiskusikan masing-masing Bu ya. Ya, waktu saya kasih 5 menit Bu. Baik, sudah siap Bu diskusinya? Oke, waktunya sudah habis 5 menit. Apa kira-kira Bu hasil diskusi ibu-ibu tentang apa harapan ibu-ibu di anak-anak ibu untuk di masa depan? Iya, betul Ibu. Salah satu itu yang menjadi dokter, menjadi anak yang cerdas, sehat, dan pintar, itu salah satu contohnya ya. Baik ibu-ibu. Dampak kekurangan gizi ya. Ibu, sebelum kita lanjut ke materi kita dampak kekurangan gizi, tentang poin dampak kekurangan gizi, kita nonton film dulu ya. Film tentang 1000 hari pertama kehidupan. Bu, ya ditonton Bu ya, dengarkan, diperhatikan. Oke, kita sudah siap menonton. Jadi ibu sudah bisa menyimpulkan di situ Bu. Ya, nah sebagai ibu hamil, waktu ibu semasa ibu hamil, ada hal-hal yang perlu ibu perhatikan, sehingga nanti sesudah anak ibu lahir, ibu tidak merasa menyesal. Jadi sebelum terjadi, sewaktu ibu hamil, ibu harus memperhatikan gizi makanan, atau ibu harus memperhatikan apa yang harus ibu konsumsi untuk supaya nanti hasil daripada anak ibu yang lahir itu nanti sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Nah di sini ini misalnya ini keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi gara-gara dia tidak memperhatikan kesehatan kehamilannya semasa dia hamil. Si ibu ini melahirkan bayi yang mengalami si bayi ini lahir, dia mengalami gangguan pertumbuhan. Artinya si bayi ini mudah sakit gara-gara tidak diperhatikan gizi selama ibu hamil. Jadi perlu sekali gizi untuk ibu hamil supaya si anak ini tidak lahir seperti tidak mudah sakit, tidak memiliki gangguan pertumbuhan. Nah, selanjutnya si bayi ini sudah menjadi seorang anak yang sudah anak prasekolah dia. Nah, si anak ini gangguan pertumbuhan kurang. Gangguan, pasti ada gangguan pertumbuhan itu ya intinya ya. Anak pendek, stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak, tidak sesuai. Artinya Bu, stunting ini usia anak tidak sesuai dengan tinggi badannya, kondisi badannya ya Bu ya. Itulah yang disebut dengan istilah stunting.
Kenapa dia stunting? Karena apa? Kekurangan gizi. Selama ibu hamil, ibu tidak memperhatikan gizi. Itu. Nah, selanjutnya sesudah dia remaja, ya, si anak ini kesulitan belajar. Itu pasti gara-gara kekurangan gizi. Nah, prestasi di sekolah rendah gara-gara tadi kesulitan belajar. Dia tidak masuk dalam pikirannya. Nah, selanjutnya sesudah dia dewasa, gangguan kesehatan itu pasti ada. Dan juga pendidikannya itu rendah, tidak mempunyai cita-cita yang tinggi. Dia tidak sanggup, dia tidak sempat berpikir bagaimana dia itu sekolah tinggi, pendidikannya tinggi, tidak. Karena apa? Dampak dari kekurangan gizi, Bu. Nah, dan juga kesehatannya terbatas. Baik ya sesudah dewasa nanti kesehatannya itu tidak seperti anak-anak yang lain, tidak seperti dalam hal bekerja nanti dia sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, ini dia, Bu, ya, akibat dari kekurangan gizi. Nah, seperti yang saya sampaikan ini. Nah, kesimpulan ya kepada ibu-ibu supaya ke depan bagaimana ibu-ibu memperhatikan kehamilan ibu-ibu, mencukupi gizi kepada ibu-ibu. Nah, kesimpulannya di sini adalah kecukupan gizi dan kesehatan selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Nah, bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas seperti tadi yang kita diskusikan. Ya kan, pengen anak jadi cerdas, tinggi sesuai usianya, tidak stunting dia. Nah, dan juga anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa kelak. Paham, Bu? Iya, ada pertanyaan, Bu? Kalau ada silakan. Baik, ibu-ibu, sebelum kita lanjut, kita ada yel-yel. Saya ajari, Bu, ya. Kalau nanti saya bilang anak Indonesia atau anak KPM, saya bilang, ibu jawab cerdas, tinggi, sehat, gitu pun nggak masalah, bagus itu. Ya, kita mulai, Bu, ya. Yelnya apa? Anak PKH Indonesia tinggi, cerdas, sehat. Oke, luar biasa, Ibu. Baik, kita lanjut, Bu, ke poin berikutnya. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, selama kehamilan, 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung dari kehamilan ibu. Nah, kehamilan dalam kandungan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan sesudah dia lahir juga kelahiran nipas atau usia 0 sampai 6 bulan. Nah, itu kelahiran dan nipas usianya 0 sampai 6 bulan, Bu. Nah, bayi usianya 6 sampai 12 bulan. Nah, jadi anak usia 12 sampai 24 bulan. Itulah yang disebut dengan 1000 hari. Totalnya 1000 hari kehidupan. Itu sangat penting. Pentingnya hari pertama, 1000 hari pertama kehidupan bagi seorang. Nah, ini pertumbuhan sesuai dengan umur. Makanya penting sesuai dengan umur. Mulai dia sejak 0 sampai 6 bulan sampai dengan usia 12 sampai 24 bulan. Nah, di sini, Bu, ya, anak gizinya kurang seperti yang dicat kita, anak yang gizinya kurang, berat badannya tidak sesuai dengan umur. Nah, selanjutnya anak stunting. Apa tadi, Bu, stunting yang saya sebut? Iya, tidak usianya tidak sesuai dengan tinggi badannya. Nah, ini dia yang tidak sesuai dengan umur anak ini. Nampak pendek, Bu? Iya. Nah, anak wasting di sini kurus
kurus. Itu berarti karena kekurangan gizi. Nah, ini Bu yang anak normal. Ini nampak badannya pun tidak gemuk-gemuk amat, tinggi badannya pun sesuai, dan dia nampak lincah. Nah, ini dia Bu anak yang normal. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, bahwasanya masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun, masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak, karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Jadi penting hidup ini 1000 hari pertama kehidupan. Dan juga ada hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu dalam semasa hamil, ya, termasuk ibu hamil, ya. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun biar terhindar dari virus kuman-kuman yang akan menyerang ibu selama masa hamil. Dan juga aktivitas fisik kita ringan, jangan bekerja yang berat-berat Bu selama hamil. Tapi gerakan itu penting, tapi jangan terlalu capek. Nah, seterusnya adalah minum air gelas 8-12 gelas per harinya Bu, ya. Nah, sebelum kita lanjut Bu, saya punya tebakan ya Bu, ya. Kita main kartu. Nah, nanti kalau saya tunjukkan kartu ini, Ibu sebutkan itu berbentuk vitamin atau mineral dan lain-lain sebagainya Bu, ya. Jadi bentuk ini Bu apa? Ya, jagung. Nah, ini masuk ke makanan pokok karbohidrat, ya. Selanjutnya ini wortel, ya. Ini masuk dalam kategori, ya, sayuran, mineral atau lauk pauk, ya, berbentuk protein. Jadi itu ya. Baik, kita lanjut Bu ke kapan periksa kehamilan, ya. Kapan periksa kehamilan Bu, ya? Periksa kehamilan minimal berapa kali Bu? Minimal 4 kali. 4 kali dalam selama kehamilan. Ya, baik Ibu. Sebelum kita mulai, supaya lebih semangat, saya kasih semangat sama ibu-ibu. Mana semangatnya? Ya, mana semangatnya? Sekali lagi, mana semangatnya? Ya, luar biasa, tepuk tangan. Semangat Bu, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi kita. Baik, kapan pemeriksaan kehamilan, ya? Ya, periksa kehamilan minimal 4 kali. Lebih sering itu lebih bagus. Jadi, yang pertama, sekali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Paham Bu, ya? Kehamilan bulan pertama, kehamilan bulan ketiga, kedua, dan ketiga. 1 kali pada usia kandungan 4-6 bulan. 2 kali, yang kedua kalinya pada usia maksudnya begini Bu, 2 kali diperiksakan pada usia kehamilan bulan ke-7, bulan ke-8, dan bulan ke-9. Itu 2 kali diperiksakan, ya, selama 3 bulan terakhir. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bentuk kelompok dulu, ya. Saya hitung 1 sampai 3, ibu-ibu. 1, 2, 3. Nanti saya sebutkan ya Bu, ya. Siapa yang angka 1, dia menyebutkan angka 1 berarti dia kelompok sehat. Yang angka 2 nanti dia kelompok tinggi. Yang menyebutkan angka 3 nanti itu kelompok cerdas. Baik, ibu-ibu, kita sudah siap bentuk kelompok. Nah, ibu kelompok kelompok sehat, kelompok tinggi, dan kelompok cerdas. Baik ibu-ibu, silakan ibu-ibu berdiskusi tentang apa. Untuk kelompok sehat, ibu-ibu harus berdiskusi tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil, apa saja yang harus ada di dalam piring ibu dalam sekali makan. Untuk kelompok tinggi, ngobrol tentang kemana ibu hamil periksa kehamilan dan berapa kali sebaiknya ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. Kelompok cerdas tentang di mana tempat melahirkan dan apa yang dibutuhkan setelah melahirkan. Silahkan ibu-ibu, saya kasih waktu selama 10 menit. Baik ibu-ibu, waktunya sudah habis. Kira-kira apa Bu yang sudah didiskusikan di kelompok
di kelompok sehat tadi apa hasilnya Bu? Ya, baik. Tepuk tangan dulu. Baik ibu-ibu, kelompok selanjutnya tentang kelompok tinggi dan cerdas. Baik ibu-ibu, nanti akan kita tempel ya Bu ya hasil daripada diskusi kelompok cerdas, kelompok sehat, dan kelompok tinggi. Itu biar lebih jelas Bu. Baik, sebelum kita apa Bu? Kita akan masuk nonton film dulu Bu ya. Nonton film tentang 1000 hari pertama kehidupan. Bu, coba ditonton Bu semua. Ya, kita menonton sudah selesai Bu. Jadi ibu-ibu, kira-kira di dalam film itu ya, kira-kira Bu makanan apa saja yang harus ada di piring ibu hamil? Iya, makan makanan yang bergizi. Contohnya ini seperti yang ada di dalam pizza kita, makanan baik dalam pauk yang berprotein, buah-buahan, vitamin yang mengandung mineral, yaitu sayuran dan makanan pokok. Saya harap ibu-ibu bisa memahami ini bagi ibu-ibu yang hamil. Nah, ini tolong diaplikasikan kalau ibu-ibu sedang hamil ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengharapkan apa yang kita inginkan, anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, dan sehat Bu. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu terima kasih atas kekurangan saya, mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Doa saya pimpin sendiri, berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik ibu-ibu, terima kasih kepada tuan rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan usulinya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.